semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika. Masih dengan saya, yaitu Ibu M. Lubis. Kali ini kita akan membahas tentang modus data berkelompok. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, Ibu ingin mengingatkan kepada ananda-ananda sekalian supaya tetap semangat belajar di masa pandemi ini, meskipun kita belajar jarak jauh ya. Karena orang-orang yang besar itu ditempa, diukir, dan dipersiapkan oleh pendidikan yang baik. Jangan pernah menyerah. Menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Jangan takut melangkah, karena ingat, jarak 1000 mil itu pasti dimulai dengan satu langkah kecil. Oke, baiklah, kita akan memulai pembelajaran mengenai modus data berkelompok. Tahukah kamu apa itu modus? Ya, modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Tahukah kamu bagaimana cara menentukan modus data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi? Nah, caranya yaitu dengan menggunakan rumus supaya kita gampang. Jadi, rumus modus dari data berkelompok adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan P. Ya, apa itu MO? MO yaitu modus. TB yaitu tepi bawah kelas modus. Tepi bawah yaitu batas bawah di kelas tersebut dikurang 0,5. D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas yang ada di atasnya. Sementara D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas yang ada di bawahnya. Dan P adalah panjang kelas. Panjang kelas itu adalah berapa varian angka yang terdapat dalam tiap-tiap kelas. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita akan melakukannya sebanyak 3 langkah. Jadi, 3 langkah mudah untuk menentukan nilai modus data berkelompok. Yang pertama, yaitu tentukan terlebih dahulu letak modus itu. Di mana modus berada? Di kelas mana? Nah, ingat, modus adalah nilai yang frekuensinya paling tinggi. Jadi kita tentukan nanti dari data itu mana frekuensi yang paling tinggi, itulah kelas modus. Yang kedua, kita tentukan tepi bawah, lalu D1 atau selisih antara kelas modus dengan kelas yang ada di atasnya, lalu D2 yaitu selisih antara kelas modus dengan kelas yang ada di bawahnya, lalu kita menentukan panjang kelas. Lalu langkah yang ketiga, mari kita hitung nilai modusnya. Nah, langsung saja ke contoh soal. Misalnya, pada data berikut disajikan data distribusi frekuensi berat badan masyarakat yang ada di puskesmas. Coba mari kita perhatikan. Ada berapa kelas dari tabel berikut ini? Iya, terdapat 6 kelas. Nah, kelas pertama 46 sampai 48, frekuensinya 3. Kelas kedua 49 sampai dengan 51, frekuensinya 6 dan seterusnya. Coba kita lihat mana frekuensinya paling tinggi. Iya, 11. 11 terletak di kelas keberapa? Ya, di kelas keempat. Berarti kita sudah menentukan di mana letak modusnya. Langkah pertama sudah kita jalani. Nah, jadi kelas keempat itu nilainya 55 sampai dengan 57 dengan frekuensi 11. Lalu kita masuk ke langkah kedua. Kita tentukan tepi bawah. Batas kelas dari 55 sampai 57, batas bawahnya adalah 55. Jadi, tepi bawahnya 55 dikurang 0,5 yaitu 54,5. Lalu kita tentukan D1-nya. D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi yang ada di atasnya, yaitu 11 dikurang 10, hasilnya 1. Lalu kita tentukan D2.
D2 yaitu selisih antara frekuensi dengan kelas modus dengan frekuensi yang ada di bawahnya, yaitu 11 dikurang 6, hasilnya adalah 5. Lalu kita tentukan panjang kelas. Panjang kelas yaitu varian angka yang terdapat di tiap-tiap kelas. Misal di kelas modus 55 sampai 57. Kita lihat berapa varian angka yang di dalamnya. 55, 56, 57. Ada 3 varian angka. Berarti panjang kelasnya adalah 3. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Mari kita hitung nilai modus. Masukkan ke rumus. Modus sama dengan tepi bawah yaitu 54,5 ditambah dengan D1 per D1 tambah D2 1 per 1 tambah 5 dikali panjang kelas dikali dengan 3. Maka kita memperoleh modusnya yaitu 55. Jadi, modus dari data berat badan masyarakat yang ada di puskesmas kita peroleh yaitu 55. Mudah bukan? Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Selamat bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Ingat, tetap semangat!